Ketika seorang pria mengatakan qabil tu nikahaha, kula tampeni nikahipun, ketika ijab qabul itu, maka kewajiban orang tua pengantin wanita, misalnya anak saya perempuan, ketika seseorang telah saya nikahkan, qabil tu nikah, saya terima nikahnya, maka kewajiban saya terhadap anak saya, tanggung jawab saya terhadap anak saya berpindah 100% kepada suaminya itu, kepada suaminya anak saya. Ketika sudah seperti ini, kalau seorang istri sampai tidak bisa beribadah, yang dosa suaminya. Kalau istrinya belanja hariannya tidak cukup, yang berdosa adalah suaminya, karena tanggung jawab kewajiban dari orang tuanya sudah berpindah kepada suami itu. Ini yang harus dicermati. Kemudian ayat ini, masna wa thulatha wa ruba', ini adalah ayat Allah, sehingga jangan sampai kita mempunyai sikap untuk menentang ayat ini. Kalau toh kita tidak mampu, maka jangan karena menolak ayat ini. Kalau menolak ayat ini berarti menolak ketentuan Allah. Perkara kita tidak mampu, ya enggak apa-apa, tetapi kita tidak boleh untuk mengkufuri ayat ini. Artinya ada yang mampu dan ada yang memang takdirnya seperti itu, sehingga kita bisa proporsional di dalam memahami ayat-ayat Allah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi spontanitas. Tadi pagi, tadi siang ada undangan di Wonogiri, yaitu undangan deklarasi Wonogiri mengaji, yang dicanangkan oleh Bapak Bupati Wonogiri, Bapak Dana Rahmanto, tadi pagi. Alasannya adalah untuk menindaklanjuti revolusi mental yang dicanangkan oleh Pak Presiden, maka jawabannya adalah Wonogiri mengaji. Mudah-mudahan Klaten nanti ketularan, Klaten baru bersolawat dan ya lumayan. Kemudian yang menyampaikan pengajian Bapak Din Samsudin, beliau baru pulang dari Vatikan, Roma. Tadi sampai di Wonogiri jam 8, kemudian jam 3 harus sudah kembali lagi ke Jakarta. Baru pulang dari Vatikan, beberapa hari di sana untuk sebagai wakil suara umat Islam dunia, karena Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia. Dalam kongres di Vatikan sana,
Salah satu agendanya adalah membahas perubahan iklim, Pak. Perubahan iklim seperti yang kita rasakan saat ini. Seharusnya sudah musim kemarau, hujannya masih seperti ini. Ini di seluruh dunia. Kemudian meskipun musim hujan, tetapi udaranya panas sekali ini. Beliau mengatakan bahwa umat Islam saat ini adalah mayoritas di dunia. Mayoritas. Karena kalau umat non-Islam, Kristen dan Katolik itu kalau bergabung memang banyak, tetapi ketika dipisahkan, Katolik itu umat Islam 1,7 miliar, Katolik 1,2 miliar, kemudian Kristen itu 800 juta. Hari Rabu kemarin lusa di Solo ada parade Paskah, pawe Paskah dahsyat besar-besaran, jalannya ditutup semuanya, menunjukkan kedahsyatannya. Padahal yang namanya Solo itu dulu ada Mambaul Ulum, itu perguruan tingginya Keraton Solo waktu itu, perguruan tinggi agama Islam. Kemudian ada Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Pak Samanhudi, kemudian menjadi Sarekat Islam oleh HOS Cokroaminoto. Kemudian pondok pesantrennya juga senior-senior, tetapi sekarang sudah seperti ini. Memang kalau di luar negeri itu orang-orang non-Islam berbondong-bondong masuk Islam justru setelah ada peristiwa 11 September dulu itu. Banyak gereja yang berubah menjadi masjid, supermarket menjadi masjid. Oleh karena itu, di negara yang kira-kira masih bisa dikempongi, mereka membabi buta seperti di Indonesia ini untuk melaksanakan kristenisasi. Jadi meskipun umat Islam itu mayoritas, tapi kita harus mawas diri dan berani jujur terhadap keberadaan kita. Karena di dalam dunia politik belum mewarnai, di dalam dunia ekonomi juga masih seperti ini, di dalam masalah budaya juga enggak kelihatan. Ini kisaran suara politik umat Islam pada 6 pemilu yang telah dilaksanakan. Pemilu 1955 jumlah suaranya sekian, jumlah kursinya sekian, prosentasenya 42,90%. Ini waktu ini umat Islam jadi satu, yaitu di Masumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, jadi satu. PKI nomor 3. Kemudian tahun 82 94 kursi, 27,78%. 99 jumlah suara politik umat Islam 169 kursi, 35,01%. Pemilu 2004 42 juta sekian, 224 kursi, hampir 41%. Ini prestasi yang hampir mendekati tahun 55. Tahun 2009 164 kursi, 22,15 prosentasenya. Kemudian 2014 kemarin 175 kursi, 29,39%.
Kalau misalnya ini mau bersatu, ini sudah luar biasa. Meskipun parpolnya berbeda, tetapi ketika aspirasi keislamannya itu menyatu, Masya Allah. Jumlah umat beragama di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik tahun 2010, Muslim 209 juta sekian atau 88,1% dari total jumlah penduduk Indonesia sekian. BPS tahun 2010. Kemudian Kristen 6,1%. Kalau di dunia itu tingkat dunia besar Katoliknya, tetapi kalau di Indonesia seperti ini. Kemudian Katoliknya 3,2%. Segini saja sudah gegiri, siapa lagi nanti kalau agak imbang sudah, Masya Allah. Diperkirakan tahun 2015 jumlah Muslim, jumlah umat Islam 221 juta dari total penduduk 250 juta. Tapi prosentasenya menurun 87 juta. Khusus untuk di Solo saat ini umat Islamnya tinggal 84%, Pak. Khusus di Solo. Kita ambil sumbernya dari SM nomor 5 tahun ke-100 tanggal 1 15 Maret 2015. Meskipun ini pilkadanya masih jauh, kita harus siap-siap. Ketika orang menjadi golput, inilah yang diharapkan. Yang diharapkan agar umat Islam itu golput. Ketika golput, di samping prosentasenya menurun, apalagi nanti kalau golput semua kemudian tidak berhasil memilih seorang pemimpin negara, maka negaranya menjadi kacau, menjadi bubar. Dan itu yang dikehendaki oleh musuh-musuh Islam. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan, kalau kamu bepergian meskipun hanya 3 orang, 1 harus jadi pemimpin, yang 2 harus taat. Itu dalam bepergian, apalagi bernegara. Kalau sampai nggak punya pemimpin, ya sudah. Kalau hancur, kalau berantakan, yang berantakan ya umat Islam yang mayoritas di negeri ini. Dan itu yang dikehendaki oleh mereka. Mereka menyerang dari 2 sisi. Satu dari orang-orang yang tidak tahu, jadi golput itu karena mungkin kecewa, atau mungkin karena tidak mudeng, atau mungkin karena dipengaruhi biar keadaan menjadi kacau. Dan itu yang dihembuskan oleh orang-orang JIL, jaringan Islam liberal, itu arahnya ke sana. Yang kedua, teman-teman kita yang garis keras bahwasanya Pancasila itu sekuler, Pancasila itu tidak cocok dengan ajaran Islam, ini nanti juga makanan empuk dari orang yang kepingin menghancurkan umat Islam Indonesia ini. Kalau sampai tidak milih dan tidak berhasil memilih seorang pemimpin, maka akan kacau negara ini. Padahal Pancasila itu adalah tauhid. Kenapa jadi seperti ini? Karena penafsir Pancasila yang natar Pancasila adalah orang-orang yang anti-Islam, yang nyusun konsep tentang Pancasila selama ini adalah orang-orang yang anti-Islam, sehingga
seperti yang kita rasakan seperti ini. Sementara umat Islam masih banyak yang a priori. Ini mulai monggo kita pikir kembali, karena kalau kita tenggelam di dalam mimpi-mimpi yang nggak jelas, ya semakin terpuruk, semakin kisruh, semakin nggak karu-karuan. Misalnya kita kepingin berdiri sendiri, terus kita mau hidup di mana? Mau hidup di luar negeri, ya seperti itu. Ini sekedar renungan menjelang pilkada nanti. Kita harus betul-betul proaktif dan hati-hati. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadidun tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Kamu mengira mereka itu jami'ah, bersatu padu, padahal wa qulubum syatta, ternyata hati mereka cerai-berai. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun, karena mereka tidak maksimal menggunakan akal pikirannya. Jadi ketika kelihatannya satu tetapi hatinya bercerai-berai. Yang akan kita sampaikan di sini adalah wa qulubuhum syatta, dan hati mereka bercerai-berai, berpecah belah. Artinya ketika kita kepingin memperbaiki keadaan, baik bernegara, beragama, bermasyarakat, beribadah, harus dimulai dari kulub ini, dari kulubum ini, dari hati ini. Inilah tazkiyatun nafas yang kita canangkan ini, menata hati, menjaga hati. Karena kalau tidak dimulai dari hati yang jernih, hati yang bening, meskipun tampak dari luar bersatu padu, maka akibatnya seperti yang kita rasakan selama ini. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun, karena tidak maksimal untuk menggunakan akal pikirannya. Berpikirnya instan, berpikirnya kepingin cepat sampai. Ibaratnya negara ini adalah bis besar begitu, berjalan untuk mencapai tujuan. Kalau umat Islam juga kepingin tujuannya adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tetapi karena bisnya besar, maka jalannya tidak bisa lincah, tidak bisa cepat, apalagi kendaraan yang lain juga banyak berjubel untuk mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka sebagian penumpang bis ini enggak sabar, iki bis kok gur koyo ngene iki, ngopo to supire iki, gur krukat krunget. Akhirnya sebagian penumpang enggak sabar, saya saiki medun wae yo anu wae nyarter kol dhewe wae. Nyarter kol yang tadinya satu Masumi itu pada tahun 55, kemudian ora sabar, apalagi ada pihak-pihak yang tidak senang, akhirnya do nyarter kol dewe-dewe, sehingga semakin banyak. Kemudian ketika sudah nyarter kol tadi, nyatanya yo aneh ora sabar. Lha kok sing nyupir kok kae, aja kae ora setuju, ayo saiki kae gawe nyater kol meneh wae. Akhirnya semakin banyak tidak sampai tujuan, hanya berantem saja.
Bapak Ibu yang kemarin ikut pengajiannya Pak Mustafa Yakub, imam besar di pendopo itu, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan akan keadaan umat Islam yang sebenarnya. Kita memang diadu domba, diobok-obok agar kerengan, agar bermusuhan terus menerus. Dari segala sudut, dari segala sisi kita diadu domba semua kesempatan. Maka solusinya, jawabannya adalah kita mulai dari memperbaiki hati, dari menanamkan fondasi-fondasi untuk menata hati kita, bagaimana menyikapi perbedaan, bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak sama, karena perbedaan ini adalah suatu hal yang wajar. Kenapa harus berbeda? Bagaimana tidak berbeda? Tanggal lahirnya berbeda, umurnya berbeda, ilmunya juga berbeda, tidak sama, kemudian kesenangannya juga tidak sama, berbeda, seleranya juga berbeda, latar belakangnya juga berbeda. Bagaimana bisa bersatu wong perbedaan itu memang sebuah hal yang fitri dari sononya. Nah, ketika kita semakin bisa berpikir dewasa, berbeda itu tidak apa-apa, berbeda itu boleh, karena nanti kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah masing-masing, sehingga bisa saling menghargai, saling menghormati. Kemudian yang paling penting, tugas kita di dalam berdakwah ini berhasil. Jangan seperti setan, kamathali syaitani, seperti setan idh qala lil insani kfur. Setan itu selalu mengajak manusia, membujuk manusia untuk kufur. Falamma kafaro, ketika manusia sudah kufur, qala ini bari minka, aku ora tanggung jawab loh, saya enggak ada urusan. Padahal tadinya kita dibujuk, ketika kita ikut mereka melepaskan diri. Salah ya kamu mau gur ngajak kok, nek kowe ora gelem ya ora apa-apa. Inni akhafullah rabbal alamin, saya juga takut kepada Allah rabbal alamin yang menguasai alam ini. Masya Allah. Jadi ini mulai kita persiapkan betul, agama ini adalah milik Allah, itu urusan Allah, tetapi urusan kita adalah intang surullaha yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Dan insya Allah pada malam hari ini kita termasuk menolong, memelihara, menjaga agama Allah dengan belajar bersama seperti ini. Intang surkumullah, kalau intang surkumullah, kalau Allah menolong kamu, Allah akan menolong kita. Di ayat lain yang surkumullah, kalau Allah menolong kamu, fala ghalibalakum, tidak akan ada orang yang mengalahkannya. Bapak Ibu yang saya hormati, maka yang harus kita lakukan, apapun perbuatan kita, kita upayakan agar semuanya menjadi amal soleh, itu kuncinya. Agar kita tidak tersiksa, tidak stres, tidak takut, tidak kecewa, la khaufun, tidak takut, wala yahzanun, dan tidak stres, tidak khawatir, tidak cemas. Kuncinya adalah amanu wa amilus sholihat wa aqamus sholah wa atuz zakah.
Artinya seluruh kegiatan hidup kita harus menjadi amal soleh. Kita berumah tangga, kita menikah, kita membina keluarga, kita mencari nafkah, menjemput nafkah, harus menjadi amal soleh. Dulu sudah pernah kita bahas panjang lebar tentang bagaimana agar amal itu menjadi soleh. Kuncinya adalah dua: satu ikhlas, dua adalah ittiba. Ikhlas dan ittiba. Ikhlas itu perwujudan dari asyhadu alla ilaha illallah. Ittiba itu perwujudan dari wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kita berpolitik agar jadi amal soleh, kita belajar agar jadi amal soleh, kita berumah tangga agar jadi amal soleh. Ikhlas karena Allah. Yang kedua ittiba rasul. Misalnya ketika orang menikah, ikhlas, tetapi juga harus cocok dengan yang dituntunkan oleh Rasul. Misalnya ittiba dalam hal penyelenggaraan walimahnya, resepsinya itu. Meskipun ikhlas karena Allah, kalau resepsinya menyimpang dari tuntunan Rasul, ya tidak jadi amal soleh, tapi jadi amal salah. Resepsinya, kemudian ketika sudah menjadi suami istri, cara membina rumah tangganya seperti cara Nabi atau tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rumah Nabi itu adalah Al-Hujurat, surat Al-Hujurat, surat nomor 49. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Surat Al-Hujurat. Kata-kata Al-Hujurat ada pada ayat nomor 4. Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Al-Hujurat itu artinya kamar-kamar, tetapi tidak 140 kamar seperti tadi itu. Kamar-kamar, bedeng-bedeng, bilik sederhana. Dan itu yang ada toiletnya di antara 9 kamar rumah istri Nabi itu, yang ada toiletnya hanya 2, rumahnya Ibu Aisyah dan rumahnya Ibu Hafsah binti Umar. Jadi kalau buang hajat, wong padang pasir ya sana, jauh. Hanya bilik-bilik sederhana begitu. Kemudian kemarin kita bahas tentang pola hidup sehat menurut sunnah. Pola hidup sehat menurut sunnah, bahwa Ibu Aisyah, sekaligus saya meralat, kalau kemarin saya sampaikan bahwa Ibu Aisyah itu pernah tidak menyala dapurnya, pawone ora murup, enggak ada api, ora mangsa. Ternyata tidak 3 hari tetapi 3 bulan. 3 bulan kamarnya tidak menyala, kamar dapurnya ora mangsa.
Apakah karena Nabi tidak punya duit? Punya. Nabi itu kaya raya. Yang melamar Nabi itu bukan Nabi melamar Ibu Khadijah, tetapi Ibu Khadijah yang melamar. Artinya yang berminat atau yang disi. Tetapi ketika Rasul nikah dengan Ibu Khadijah, maharnya adalah 100 ekor unta. 2 bulan tidak menyala. Bukan karena Nabi tidak punya uang, tetapi ketika hijrah ke Madinah itu mulai ada peperangan. Perang itu butuh biaya, butuh dana, dan tidak sedikit biayanya. Dananya Kanjeng Nabi untuk membiayai perang. Ketika sudah terjadi peperangan, banyak janda dan banyak anak yatim untuk menyantuni mereka. Di samping juga untuk meransum, untuk memberi konsumsi para mahasiswa. Waktu itu sudah ada mahasiswa, yaitu Ahlus Suffah, sahabat-sahabat yang belajar kepada Nabi siang malam, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, hidupnya di masjid, pakaian juga apa adanya. Itu yang kerangsum Nabi dan para sahabat sebanyak 70 orang, termasuk Abu Hurairah itu, Abu Dzar Al-Ghifari. Itu para mahasiswa yang menuntut ilmu habis-habisan kepada Nabi. Sehingga sampai 2 bulan Hadithu Aisyah ta'anna qalat li Urwata, Aisyah berkata kepada Urwah, ibna ukhti, anak sedulure wedok ponakane, in kunna lanang duru ilal hilal summal hilal, sungguh kami melihat hilal. Hilal itu bulan sabit, bulan celeret itu hilal. Kalau bulannya bunder seser itu namanya Badar, Tola al Badru. Tanggal 15 itu namanya Badrun. Nek tanggal 1 celirit itu namanya hilal. Kalau planetnya, planet bulannya itu namanya Komar, Komarun, Komar, hilal, Badar, Badrun. Tola al Badru alaina. Ingkuna lanang duri hilali sumal hilal, kami melihat hilal dan juga melihat hilal. Salasa ahilatin, 3 kali melihat hilal. Terus bulan depan melihat hilal 1 bulan, melihat hilal 1 lagi, hilal ketiga berarti 2 bulan. Fi syahra ini di dalam 2 bulan, wama ukidat lan ora murup fi abiyati Rasulillah, di rumah-rumah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, naron api. Qala Urwatu, si Urwah ponakane, fakultu bertanya, ya kholah, he bibi, makana ya'isukum, lah terus jenengan pripun, jenengan darno apa, bagaimana kamu bisa hidup? Qalat al aswadani, yaitu memakan 2 hitam. Apa 2 yang hitam itu? Atamru wal ma, kurma dengan air. Illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jironun, tetapi Rasul punya jiron, tetangga minal ansor, dari sahabat Ansor. Kanat lahum manaihu, yang mempunyai kambing perah. Wa kanu yamnahuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengirimkan susu perahan kambing kepada keluarga Rasul min albanihim, dari
dari susunya, fayasqina, itulah yang kami minum. Akhrajahul Bukhari. Ini rumah tangga Rasul. Meskipun demikian, Rasul mengatakan baiti jannati. Masya Allah. Kira-kira rumah tangga kita jadi amal soleh tidak kalau seperti ini? Syarat amal soleh adalah ikhlas dan ittiba. Padahal Nabi mamal adamiyun wi'aan, tidaklah memenuhi bejana seorang anak Adam syarron, yang paling berbahaya, mimbatni, dibanding dengan memenuhi perutnya. Artinya perut itu kalau dipenuhi itu sangat berbahaya, sangat jelek. Hasbu ibna Adam akalatin, cukuplah anak Adam itu beberapa suap yukimna sulbahu, sekedar untuk menjejeke geger. Fa in kana fa'ilan la mahalatan, ya nek kira-kira kok ya abot, maka maksimal fasulusu ta'amun, setelon untuk makanan, wa sulusu syarabun, setelon untuk air, kemudian setelon untuk bernafas. Rawahu Ahmad, An-Nasai wa Tirmidzi. Kemudian ketika Nabi itu dahar, yang didahar adalah roti kasar dengan air, dengan kurma. Roti kasar itu roti tepung yang di gandum yang dideplok tanpa diayak, terus dimangsa jadi roti. Yang namanya roti ala Mekah itu ya itu blok-blokan ngoten niku, ora legit seperti di sini, ora neng rasane. Roti kasar, tidak sempat diayak tepungnya itu loh. Nek cara kene ya beras PB urung di sosoh itu masih beras wuluh. Masya Allah. Padahal amal soleh itulah yang akan menjamin kebahagiaan seseorang. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Untuk dapat jannatul firdaus, amanu wa amilus solihah. Maka dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, saya tidak takut, tidak khawatir kalau kamu nanti hidup miskin. Yang saya takutkan nanti kalau kamu hidup serba gampang, menjadi serba gampang, orang kaya. Itu yang saya sangat takutkan, khawatirkan. Dan kekhawatiran Nabi itu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hidup kita serba gampang, serba mudah. Ngumbai ora kecentok banyu, ngangsu gur cetet, nyetrika. Pak takwe miling kelingan mboten nek nyetrika jaman dhisik nika nganggo areng ngoten nika. Tepasi klambine nganggo pati kanji. Masya Allah. Makanya anak-anak kita sekarang ini yang harus prihatin adalah orang tuanya, tidak mengalami zaman-zaman seperti itu. Ngumbai seperti itu, nyetrika, ngangsu. Kemudian kalau mangsa mau ngliwet itu nenggon pawon kayune urung ana, lagi golek nyang dadah kono, lagi golek kayu arep dienggo obor-obor. Saya gur ceklik ngono wae.
Masya Allah. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekarang menjadi kenyataan. Semuanya serba gampang, serba mudah. Akhirnya kebablasan saking mudahnya, maka ketika ada kesulitan sedikit saja sudah kalang kabut. Masya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi kuncinya kita berusaha sekuat tenaga untuk semakin longgar hati kita menerima perbedaan, kemudian kita upayakan untuk selalu belajar agar seluruh kegiatan kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul. Karena syarat dari amal soleh adalah ikhlas dan ittiba di dalam mendidik anak, di dalam membina keluarga, kemudian utamanya ibadah-ibadah mahdhah kita, di dalam bermasyarakat, bertetangga. Masya Allah. Demikian Bapak Ibu kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan taufiknya sehingga kita yang betul-betul kepingin untuk menikmati perubahan ini bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan.